perintis bisa gak one day jadi kayak pewaris? Bisa. Tapi lu harus disupport pewaris yang ready support lu. Karena orang berpikir closing dulu baru relasi. Yes. Yang bener relasi dulu sebanyak-banyaknya, nanti lu bisa closing. Kayak apa yang terjadi sama lu, very organik. Lu kalau bisa membeli kedamaian tuh harganya mahal banget. Mahal banget. Kenapa? Tapi kita harus tahu harga apa yang kita bayar supaya kita bisa tenang di kemudian hari. Teman-teman harus tahu dulu, financial freedom ini sepanjang hidup kita tuh kerjaannya adalah convert active income jadi passive income. Itu freedomnya berasal dari situ. Mau lu bawa mobil tapi lu nyicil, nggak freedom itu. Karena makin banyak kita ngomongin sesuatu, biasanya itu titik insecure kita. Misal, woi duit gue banyak loh, gue gini. Insecure deh tentang duit, fix. Yes. Woi cewek gue banyak loh, insecure deh tentang pasangan, fix. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada temanku Theo Derek. Asik, thank you udah diajak ke sini. Akhirnya ke Suara Berkelas. Moga jadi berkat nih buat semuanya. Ada ribuan orang yang mention Bilal, tolong dong Theo Derek ke Suara Berkelas. Gitu tersanjung saya. Theo Derek adalah entrepreneur, kreator dan mega bestseller author. Puji Tuhan. Bukunya yang viral banget. Waduh. From Zero to Survive. Yeah. Kita bakal ngomongin juga tentang survive nanti ya. Siap. Jadi bagi teman-teman yang nonton ini, aku sarankan untuk nonton sampai selesai. Kalau kalian adalah seorang perintis, pasti relate. Oke, pertanyaan pertama. Iya. Gue nggak tahu lu kenapa kelihatan confidence banget. Kemanapun lu pergi kayak pede-pede aja gitu. Serius? Iya, gue bisa ngeliat itu. Oh, oke. What makes you so confident? Apakah karena lu sudah punya uang, atau lu sudah melewati batas dari nol banget, atau lu sekarang punya branding yang bagus? What makes you confident? Ini pertanyaan berkelas guys. Seru nih, nomor 1. Kenapa gue confidence gitu ya? Yep. Ini berarti gue assume orang-orang yang lihat gue merasa memang gesture confidence-nya kelihatan gitu ya. Oke, mungkin kalau kita elaborate sebetulnya ada 2 hal sih kayaknya yang membentuk gue bisa confidence. Yang pertama, ini kayaknya anugerah Tuhan, yaitu gue punya self-awareness yang tinggi. Nah gimana nih maksudnya? Jadi gue itu kan lahir, mungkin kalau teman-teman udah tahu atau bro tahu, gue itu kan backgroundnya anak single parent. Ikut nyokap, divorce dari 4 bulan di kandungan. Bokap gue tuh gak ikut campur sama sekali, gak ada kiriman duit juga. Nyokap gue itu tipe yang menengah bawah, tabungan maksimal 20 juta, dan menyisakan hutang. Gitu ya. Udah gitu, gue adalah orang yang bener-bener tinggal di Mangga Besar, Gang Pepaya. Itu gang yang kiri kanannya got, cuman jaraknya 3 sepeda Wimcycle roda 3. Nah jadi sekarang bahkan udah digusur sama pemerintah, jadi udah jadi aspal. Jadi memang berasal dari sana. Terus gue juga sempat mikir, kenapa gue pede-pede aja orangnya ya? Ternyata tanpa sadar, mental gue dan self-awareness gue tuh dikasih Tuhan cukup tinggi. Misal ya, misalnya Theo Derek nih, sebagai cowok juga gue bukan figure yang tinggi gitu ya. Biasa-biasa aja gitu ya. Tapi mungkin dari kecil gue sadar, oh ternyata muka gue lumayan komersil nih. Subsidi silang gitu ya. Terus misalnya, oh orang tua single parent susah. Tapi ternyata gue lumayan pinter nih sampai bisa dapet pengurangan uang sekolah karena nilainya bagus di akademis. Oh subsidi silang. Mungkin karena self-awareness yang cukup aware di awal apa yang gue punya dan apa yang gue tidak punya. Itu mempercepat proses gue menerima hidup dan fokus di apa yang gue jago. 1. 2, nyokap gue memang bukan orang yang mewarisi bisnis, uang, bahkan kita berjuang membayar hutangnya bareng ya. Tapi nyokap gue adalah orang yang bahasa kasihnya itu affirmation. Mulai nangkep ya. Jadi dari kecil nyokap gue tuh sering ngomong, Teh, lu tuh anak yang spesial. Kenapa? Lu bisa bertahan di kondisi ini masih punya nilai bagus. Gue bangga punya anak kayak lu. Teh, lu tuh gak ada bokap loh. Mama sekolahin lu di sini, ini tempat yang harusnya lu gak mampu loh. Lu masuk pakai surat keterangan tidak mampu dari gereja. Tapi membuktikan bahwa lu pintar. Dan lu capable untuk berada di lingkungan anak-anak orang kaya ini loh. Nah, gabungan faktor 1 dan 2 itu mungkin membuat gua balance secara pemikiran dan kesadaran. Yang membentuk rasa percaya diri seorang Theo Derek. Gitu. Jadi ini berkesinambungan nih. Benar. Gitu. Benar. Ada kata penerimaan diri tadi. Betul. Menerima hidup. Ya. Bersyukur lebih tepat ya. Betul. Dan ada juga afirmasi. Ya. Itu dia dapat dari mana? Ibu lu dapat dari mana? Kemudian lu penerimaan diri itu dapat dari mana? Apakah anugerah Tuhan tiba-tiba turun? Enggak. Gimana? Jadi namanya penerimaan diri itu along the process. Nah kenapa gue bilang tadi diawali dengan self-awareness yang tinggi. Dengan self-awareness yang tinggi kita makin sadar kondisi kita dan makin cepat menerima kondisi.
Jadi dalam perjalanan ada nggak malu-malu? Ada nggak? Setiap kali anak-anak ujian, gue di ruang kepala sekolah dulu selalu berlima nih sama geng gue yang susah-susah nunggu telepon orang tua. Belum boleh ulangan. Kalau orang tua telepon, udah bayar uang sekolah, baru masuk kelas. Jadi ulangan telat karena belum bayar uang sekolah itu udah biasa. Malu nggak? Malu. Bahkan gue mau cari pacar aja malu. Karena gue ngerasa anjir nih anak orang kaya, gue siapa? Adalah prosesnya. Tapi along the way dengan afirmasi yang terus masuk dari nyokap gue, lu tuh spesial loh karena lu berada di lingkungan yang tidak ideal, mama gak bisa bantu apa-apa, tapi lu bisa berada di sini. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat gue, oke, kalau gitu Tuhan, memang dalam perjalanan gue akan terus ada komplain dan mengeluh. Tapi gue mau belajar untuk menerima siapa gue dan siapa nyokap gue. That way, gue akan mulai bisa berkembang secara organik dan real, tanpa halu. Organik dan real. Jadi bukan, jadi penerimaan tuh bukan satu titik. Tapi proses. Mungkin hari ini gue lebih terima di hidup gue 1%. Besok gue lebih terima hidup gue 2%. Minggu depan lebih terima 0,5%. Sampai akhirnya mungkin 80%, 90%. Sehingga gue very chill. Jadi sampai sekarang lu mau bilang apa aja gue gak ada gengsi. Gue nyantai. Itulah mungkin yang ngelihat, oh ini orang confidence. Benar. Aku juga dulu mikirnya orang itu confidence karena ada titik tertentu gitu. Padahal bisa dicicil ya confidence itu ya. Karena makin banyak kita ngomongin sesuatu biasanya itu titik insecure kita. Misal, woi duit gue banyak loh, gue gini. Insecure dia tentang duit, fix. Woi cewek gue banyak loh, insecure dia tentang pasangan, fix. Benar. Makin confidence itu orang, makin diem. Wow, itu real sih. Makanya ada yang bilang bahwa insecurity is loud, karena kayak loud. Makanya ada orang yang bilang bahwa, guys kemarin aku ke luar negeri, ke negara A, aku beli barang branded ABCD. Itu bentuk di mana dia insecure, dia nge-hide insecuritasnya. Seeking validation. Benar. Itu dia. Iya. Makanya kalau dibicarain atau ada orang yang ngomongin tentang, oke, gue mau bangun project ABCD. Biasanya yang bangun project kan diam. Very chill. Gitu loh. Makin banyak yang tahu makin repot urusan kita. Banyak teman-teman yang nanya atau nitip pertanyaan ke aku, ke Theo Derek. Apa benar kok kalau bisa kaya itu kita harus berangkat dari nol dalam konteks perintis atau memang kita berangkat dari nol nih? Tapi realistis saja tidak bisa sekaya orang-orang yang sudah mewariskan gitu. Oh iya dong. Setiap orang akan bisa jadi kaya atau breakthrough kondisi di versinya. Kenapa? Kayak gue misalnya, mulai dari kondisi yang seperti itu. Mama punya tabungan 20 juta. Kalau tiba-tiba gue punya duit 2M, udah extraordinary belum? Udah. Tapi kalau tiba-tiba gue lahir di keluarga yang bokap gue punya 200M, gue punya 2M, ya biasa aja. Maka kita harus lihat targetnya itu pun berbeda. Bisa gak suatu hari sampai sana? Mungkin kalau Tuhan bawa sampai sana bisa. Tapi ketika kita berambisi yang terlalu besar, percaya gak di tengah jalan kita akan menghalalkan segala cara untuk sampai sana? Bisa gak? Bisa. Ngerampok bikin lu cepet sampai sana, gas. Korupsi bikin lu cepet sampai sana, gas. Sikat orang bikin lu cepet sampai sana, gas. Why not? Gue mau sampai sana. Sedangkan ketika kita tahu posisi kita dimulainya dari mana, kita akan tahu kayak, oh ini udah on the right track, ini udah growing loh. Begitu ditawarin yang kayak gitu kita, oh gak apa-apa, ntar dulu itu bukan hidup gue. Hidup gue sampai sini dulu. Bisa gak Tuhan bawa ke sana? Bisa. Tapi lu harus tahu, dari 0 ke puluhan juta, ke ratusan juta, ke miliar. Ke belasan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar. Game-nya totally different. Lu bangun bisnis nih sejago-jagonya. Mau punya 100 miliar, gak IPO, gak bisa. Gak merger, gak bisa. Gak dibeli perusahaan lu, gak bisa. Gak jual company, gak bisa. Tetap ada tieringnya loh. Gitu loh, tetap ada tieringnya. Nah, kenapa gue selalu bilang gak semua orang bisa kaya? Karena maksud gue standar kaya itu tuh ada nih misalnya, oh $1 juta kaya 15M HNWI. Tapi tergantung kita start di mana. Kalau lu bener-bener punya duit, nganggur 5M aja hidup lu udah bahagia loh. Nah, problemnya di Indo nih, susahnya gini bro. Yang jadi idola itu selalu bahasanya ratusan M triliun. Yang mengidolakan rekeningnya belum nyampe 100 juta. Lu ngerti? Orang yang paling percaya 1 triliun achievable adalah orang yang paling gak punya duit. Karena saking jauhnya, dia gak bisa ukur secara real. Tapi orang yang udah pegang duit 20M disuruh sampai 1T, ntar dia bilang gak perlu sampai situ. 20M udah banyak.
Sampai 50M aja hidup gue udah happy. Kenapa? Dia udah ngerasain impact dari punya 20M. Yeah. Tapi orang makin jauh, dia akan makin nggak bisa lihat itu achievable atau enggak. Nah itu psikologinya. Gue langsung kepikiran satu. Kayak, the money hits difference ketika itu tidak datang dari jalan pintas, tapi datang dari kerja keras lu sendiri, proses lu sendiri. Even 100 juta pertama, itu feel-nya happy banget ketika lu berangkat dari 100 ribu rupiah. Gila. Itu sih. Gila. Lu gimana? Ceritain dong kayak fase lu misalnya punya patokan di harga segini, di keuangan lu segini, dan lu mencapai ke sana, apakah lu langsung happy atau kayak sebentar doang itu? Beda cerita. Waktu pertama kali gue achieve 100 juta pertama itu kan 2016. Tuh umur gue masih sekitar berapa? 22. Semester 8 kuliah gue bikin pameran pertama gue di Grand Indonesia. Nah ini bisa dicek ya di Google, ada rekam jejaknya. Kota Tua Market namanya di Grand Indonesia. Itu omset 600 juta, untung bersih 250, bagi 2 sama partner 125. Itu pertama kalinya di rekening gue ada 100 juta ke atas. Rasanya bro, gila. Kayak anjir gue udah sukses nih. Di satu sisi. Tapi di satu sisi, melihat kenyataan bahwa gue orang yang, gini, perintis dan pewaris, even kita cuma ngomongin beda rumah dibeliin, nikah dibayarin. Oke? Perintis, pewaris, sama-sama udah nikah nih. Bedanya yang ini nikah dibayarin, rumah dibeliin. Percaya nggak starting point-nya itu beda minimal 2-3 miliar. Beda dong. Bener. Perintis harus beli mobil dulu, menikah beli rumah. Pewaris katakanlah mobil pakai punya orang tua, nikah dibayarin, angpau buat dia, plus dibeliin rumah. Starting point-nya aja udah beda 2-3 miliar. Itu udah gak bisa diadu. Jadi lu tanya gue 100 juta pertama, satu sisi very happy. Satu sisi gue tetap nyelekit. Kenapa? Anjir ini bukan apa-apa. Karena yang harus gue kejar jauh banget. Yang harus gue kejar tuh bapak lu yang beliin lu rumah, mobil, nikah. Yang gue kejar bukan lu, yang gue kejar tuh bapak lu yang udah kerja 30 tahun. Jadi di satu sisi happy, di satu sisi ngerasa enggak ini belum apa-apa. Gila ini semut. Padahal di antara teman-teman gue waktu itu, gue udah yang kayak paling pol tuh. Semester 8 pegang 100 juta tuh di era gue kayak anjir nih orang keren banget. Jadi ada 2 hal yang kayak gitu tuh. Ada studi ya aku catat kemarin. Dari UOB Business Outlook 2025, 76% pemimpin bisnis di Indonesia itu adalah pewaris ya. Pasti. Apakah menurut Bro Trio ya, realistis untuk kita perintis bisa bersaing di pasar atau di angka itu? Di mana mereka punya proximity yang kita tidak punya gitu. Serealistis apa itu? Kayak bisa bersaing di angka itu? Nggak bisa. Pewaris itu dari awal di liga yang berbeda, dengan koneksi yang berbeda, pondasi yang berbeda, cash flow yang berbeda. Contoh, bapak lu bangun bisnis misalnya 30 tahun, punya cash flow 10 miliar nganggur di company. Lu lulus kuliah nih, wah mau bawa ilmu dari US. Lu salah strategi aja, itu 10 miliar bisa lu bakar. Sampai lu berhasil. Katakanlah 10 miliar lu bakar, sampai sisa 2 miliar terus lu berhasil. Terus lu ngonten. Lu akan bilang, gila nih strategi gue berhasil. Orang gak tahu lu udah bakar duit bapak lu 8 miliar. Perintis ada gak hak kayak gitu, privilege kayak gitu? Gak ada, namanya bootstrap bro. Untung 100 juta, dapat 125, pisahin lagi 50 buat company. Supaya apa? Supaya digulung modalnya. Syukur-syukur bisnisnya survive 5 tahun. Kalau bisnisnya tutup di tengah jalan, bisnisnya gak kaya, perintisnya udah kaya belum? Belum juga. Jadi totally different game bisnis yang udah ada cash flow sama bisnis yang harus ngerintis cash flow. Jaraknya udah pasti beda. Tapi kalau lu tanya gue, pewaris bisa gak one day jadi kayak, perintis bisa gak one day jadi kayak pewaris? Bisa. Tapi lu harus disupport pewaris yang ready support lu. Lu bangun bisnis lu sampai certain point, pewaris ini lihat bisnis lu, dia mau masuk, dia mau injek, dia mau bawa lu lebih gede, jadi lu main di liga dia. Tapi sampai tier tertentu, lu akan tetap butuh sebuah lompatan momentum yang gak bisa atas diri lu sendiri. Karena lu akan tetap butuh suntikan uang besar, lu butuh momentum gede. Makanya tadi gue bilang, kalau dengan tidak caranya menjual saham lu atau menjual perusahaan lu, gak ada lompatan gedenya. Makanya orang bilang, kok tapi 10 orang terkaya ada kok yang dari susah. Iya itu semua IPO. Kenapa? Itu dana masyarakat masuk jadi modal usaha gulung. Kalau perintis kan dana sendiri, ini loh yang ngeblok kita, cash flow kita sangat terbatas.
Jadi kalau bilang, kok tapi perintis at some point kalau diinvest pewaris, bisa nggak lawan pewaris? Bisa. Yeah. Ya begitu mekanisme gamenya. Yeah. Makanya lu ngebandingin diri sama pewaris, menurut gue sayang, nggak apple to apple, nggak apple to apple, gitu. Tapi satu sisi semakin positif sekarang, semakin banyak kreator-kreator edukasi, terutama keuangan yang mengedepankan bahwa oke, perintis lu masih bisa atau ada harapan gitu ya. Even kemarin ada beberapa konten yang juga ada yang bilang bahwa lu tidak akan menikmati hidup kalau lu bukan perintis segala macam. Padahal banyak yang hujat katanya, lah lu bukan perintis, lu ini gue ditek-tekin anjir, disuruh react. Ya gue gak peduli sih, gue gak ikut campur. Oh gitu ya? Iya. Nah lu ada komentar gak tentang itu? Maksudnya dari sisi bahwa kita harus bisa membedakan mana pewaris, mana perintis. Kadang ada orang yang ngerasa gue nih perintis, padahal dia walaupun disupport 10 juta rupiah oleh orang tua, menurut gue tuh tidak relate sama anak-anak yang dari nol, gak ada supportnya gitu. Susah bro, masalah gini. Yang namanya untuk mengerti sebuah mental dan pengalaman itu lo harus jalanin. Kenapa orang bilang, kok Theo lu kok ngerti banget masalah orang susah? Bukan berarti gue setahun bikin skripsi studi kasus hidup orang susah. Nggak akan bisa relate. Kecuali lu jalanin. Sama, perintis dan pewaris tuh kadang gini bro. Misalnya ya, lu perintis, kita analogi. Gue punya rumah 3 lantai. Di luar kebanjiran. Lu gak punya rumah. Banjirnya sepaha lu. Gue lihat dari lantai 3, gue kebanjiran gak? Enggak, gue mau makan mau minum tinggal teriak mbak. Tapi gue bisa relate gak? Mungkin secara kognitif bisa. Oh lu di bawah situ kena banjir kakinya basah ya. Tapi tahu nggak begitu di dalam banjir itu lu kena kotoran, kena bakteri, atau lu ada kena beling lewat, kaki lu ketancep, atau lu nginjek batu kerikil di bawah tiba-tiba robek. Terus perasaan kedinginan pas lu kebanjiran. Bisa nggak dirasain sama orang yang lihat dari lantai 3? Tidak bisa. Gue rasa analogi ini akan cukup menjelaskan bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi ketika yang di bawah sok-sokan jadi yang di atas, dan yang di atas mau jadi yang di bawah, pasti ada POV yang blind spot. Kayak tadi. Gue bisa bilang, wah Bilal kasihan banget ya, kebanjiran di bawah nih. Gue cuma tahu apa rasa yang gue lihat. Gue tahu nggak rasanya kecelep paha kena banjir di bawah? Nggak tahu. Tapi gue tahu Bilal kebanjiran sepaha. Kognitif bekerja. Gue bikin statement, iya pasti blind spot. Kena gue pasti. Kenapa? Gue tidak merasakan. Sekarang gini, pernah gak pewaris merasa orang tuanya besok datang ke mereka terus bilang, papa mama udah gak punya uang, kamu punya uang berapa, bisa bantu gak? Gue tuh pernah loh, uang 50 juta, keluarga gue butuh 48,5 juta. Tahu gak rasanya ketika kita udah berjuang setengah mati ngumpulin uang, pun bisa ditarik loh sama family. Relate gue. Dan lu tahu rasanya ketika itu terjadi, lu mikir, next time gue sukses lagi apa gunanya ya? Karena kesesukses apapun gue kalau ditarik lagi, gue back to zero. Sekarang gue tanya, lu yang punya bokap, anggap gak biayain lu ya, tapi tidak minta uang dari lu, itu aja udah beda. Iya. Emang kita gak bisa menyamaratakan feel-nya itu ya? Maksudnya, gak bisa. Gue tadi kepikiran, kalau trajectory is more important than position. Karena ada orang yang gajinya 5 juta, 3 bulan kemudian dia 7 juta, feel-nya lebih happy. Ada orang yang gajinya 25 juta, 3 bulan kemudian 23 juta. Dia tidak se-happy orang yang tadi nominal lebih kecil dibandingkan dia. Nah itu tidak relate bagi orang-orang. Kalau happy menurut gue ini, kalau sampai kebutuhan lu terpenuhi ya, happy berpengaruh banget dari duit. Maksudnya gini, lu gak bisa makan jadi bisa makan. Ya pasti happy dong, kebutuhan terpenuhi. Tapi kalau udah level di sama-sama kebutuhan terpenuhi, misalnya kebutuhan lu terpenuhi di 5 juta, kebutuhan gue terpenuhi di 20 juta, misal. Sama-sama terpenuhi nih kebutuhan. Di atasnya lagi ngomongin happy, itu udah masalah hal yang berbeda. Happy itu adalah sebuah habit dan effort yang lu lakukan dengan self-aware untuk menghargai setiap hal yang lu dapat lakukan hari itu. Lu bisa bangun pagi keadaan sehat. Sama lu bisa bangun pagi salah bantal. Leher lu kecengklek, itu aja happy-nya beda. Lu bangun pagi kecengklek begini. Duit banyak nih tapi leher gue begini. Sama orang baru bangun pagi, enak ya. Abis ini main padel nih. Beda. Happy itu habit. Sama orang yang hari ini kecengklek, besoknya dia bangun pagi, wah gak kecengklek lagi. Itu lebih beda. Happier ya. Happier. Iya. Karena dia udah ngerasain susahnya itu. Iya. Karena itu cocok analogi perintis berarti ya. Iya, karena ada self awareness di sana. Gitu. Ada self awareness di sana gitu loh. Makanya gue pun bingung ya kadang. Dunia ini semua narasinya gini.
Sekaya apapun lo kerja 20 jam. Misal. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Tapi karena orang yang udah pernah susah kayak gue, nggak punya waktu sama family segala macam buat cari duit, gue jadi mikir, buset, sekarang karyawan gue 30-an aja, gue kantor Senin Rabu Jumat, delegasi ke head segala macam, gue bisa padel, bisa jalan-jalan sama istri, bisa jalan sama family, gue very happy. Ya kalau di benak gue nggak masuk punya karyawan 200 terus kerja 20 jam. Tapi mungkin buat dia masuk ya, gue nggak tahu, gitu loh. Balik lagi, beda-beda orang memaknainya tuh segimana. Makanya kalau lu tarik masalah ambisi dan keinginan itu gak bakal ada habisnya. Gitu. Makanya kita harus ngerti banget diri kita tuh kebutuhannya apa, bahagianya apa, waktu yang bermakna kita pakai seperti apa, itu harus ngerti. Kalau enggak akan balance deh. Duit berapapun yang lu punya. Self-awareness terkesan kata-kata yang umum atau simpel banget. Kalau lebih bisa gali lebih dalam, dalam konteks keuangan, pemahaman tentang kita yang belum terlalu tahu tentang uang, itu apa? Simple. Self awareness itu satu, ngerti sebenarnya posisi lu sekarang di mana. Ngerti cash flow yang sehat itu segimana. Kalau dapat penghasilan segini, saving sehatnya berapa ya untuk goals gue? Kalau dapat penghasilan segini, kredit sehatnya berapa ya? Kalau dapat penghasilan segini, liburan gue yang sehat tuh ke Bandung apa ke Jepang ya? Zaman sekarang semua orang itu bias. Zaman gue misalnya, bro gue baru masuk kerja nih. 3 tahun lagi doain ya, gue nabung nanti gue mau ke Jepang. Gue tahu, gue masih baru masuk kerja tahun pertama, belum qualify Jepang. Maka ada proses 3 tahun menabung supaya nanti gue qualify ke Jepang. Zaman sekarang dari kuliah aja qualify ke Jepang. Kenapa? Likuiditas di mana-mana. Gue nggak harus dapat dari penghasilan, gue bisa dapat dari hutang. Habislah itu. Zaman sekarang semua orang nggak tahu. Dengan penghasilan segini, level gue tuh sebenarnya sehatnya semana. Itu yang bikin semua orang berantakan. Kemudahan akses paylater. Kemudahan akses likuiditas dan gambar hidup yang ditunjukkan dari sosial media. Yang di dapurnya lo belum tahu kepentingan orang itu apa. Yes, self-awareness terkesan simpel tapi kalau dipahami lagi, banyak dari kita tuh gak tahu kita lagi di mana, kebutuhan kita apa. Dan kita gak bisa bedain even kebutuhan, keinginan. Bisa. Contoh misalnya pengusaha sama salah satunya misalnya leader rekrutmen. Gue gak sebut industri ya. Leader rekrutmen. Kepentingan leader rekrutmen apa? Merekrut. Kalau mau merekrut berarti lo harus jadi superhuman. Berarti kalau lo punya duit yang lo harus ganti apa? Mobil, jam tangan, rumah, liburan. Supaya lo punya branding superhuman dan lo bisa merekrut. Sekarang lo entrepreneur kayak gue, bikin pameran. Prioritasnya apa kalau dapat duit? Ya DP mall, ya beli partisi, ya invest, gulung supaya bisa bikin event lebih banyak. Apakah gue perlu mobil? Kagak. Nah, kepentingan bisnis orang kan beda nih. Tapi begitu masuk sosmed, orang yang nonton bisa bedain gak? Benar. Nggak bisa. Di mata mereka rasanya yang di industri ini kok dewa sekali. Lah kagak, dia mah kagak usah bayar mall buat pameran, dia orang ganti mobil. Sama. Penggunaan uangnya berbeda. Tapi begitu masuk sosmed, orang gak bisa bedain agenda orang apa, kepentingan bisnisnya apa. Semua orang cuman makan yang dilihat di depan mata. Mati bro. Mati. Ketika lu dapat 100 juta pertama ya, apa yang lu lakuin? Karena banyak teman-teman gue nyesal, curhat ke gue kayak, Bill, lu gak usah deh beli mobil kalau baru 100 juta. Bill, lu gak usah deh ke luar negeri 100 juta. Lu itu kesalahan gue. DP mobil. Oh serius? Iya, gara-gara waktu gue SMA anjir nih cerita gue jual terus nih. Terima kasih tante ya. Jadi waktu SMA, gue tuh SMA 3 ada pacaran, terus gue disuruh putus sama orang tuanya karena background ekonominya senjang banget. Mantan gue itu mobil udah 3, naik Elgrand, gue tuh naik angkot. Jadi udah anak single parent susah lagi kan. Ya udah disuruh putus sama mamanya di telepon. Which is kalau gue di posisi nyokapnya, gue mungkin akan melakukan hal yang mirip lah ya. Kita normal lah manusia, lu pengen anak lu dapat yang terbaik. Tapi di saat itu buat gue itu gak fair. Saat itu. Kenapa? Kepentingan gue adalah mempunyai nilai akademis yang bagus sehingga gue gak ditendang dari sekolah. Buat gue sukses. Karena pada saat itu challenge gue adalah itu. Tapi lu challenge gue dengan perbandingan kekayaan gue yang belum ngapa-ngapain dibandingin sama suami lu. Yang udah mungkin 30 tahun biar bangun bisnis. Ya gak fair dong, gak apple to apple. Jadi yang gue dapat adalah pride gue tercoreng. Gue rasanya sedih, gue rasanya sebel, marah. Akhirnya karena
karena kejadian gue diminta putus abis cewek gue itu mantan gue itu anterin gue pulang naik mobil dia. Terngiang-ngiang lah. Wah gue kalau nanti punya duit gue harus punya mobil dulu. Biar one day kalau ketemu dia lagi gue udah nyetir mobil. Gitu. Akhirnya gue ambil mobil lah. Itu pun ambil mobilnya masih versi Theoderik. Balas dendam yang diukur. Gue masih ambilnya Brio RS bro. Ada gak orang balas dendam gengsi ambil Brio? Gak ada. Itu pas banget dari 100-an ya harganya? 178 gue masih ingat. Gue DP 60. Sisa cicil. Cicil 5 tahun. Ada gak yang ngajarin Theoderik waktu itu bahwa bunganya sayang dodol 5 tahun. Duit lu segini ambil aja sehatnya 2 tahun. Bahkan Theoderik di posisi itu pun gak tahu keuangan yang sehat seberapa. Gak ada yang ngajarin. Nah, itu akhirnya gue belajar, makanya sekarang gue bisa keluar-keluar tentang itu. Belajar dari pengalaman. Belajar dari hidup sendiri. Betul. Makanya kalau dikonteskan perintis nih orang cocok kalian tag aja. Orang hari pertama datang mobilnya baret gak ada yang ngajarin nyetir. Bisa beli mobil gak ada yang ngajarin nyetir. Tempat parkirnya aja gak ada. Gue harus parkir di lapangan bola umum. Sehari pertama mobil gue penyok. Kenapa? Kejatuhan buah mangga. Ini lapangan bola, ini pohon mangga, gue parkir, mangga jatuh. Dong, penyok dong. Ya itulah. Pas penyok apa yang lu rasakan? Gue kayak, Tuhan gue udah beli mobil sendiri aja gak punya tahan parkir di rumah. Numpang parkir, bayar satpam lapangan bola. Kena mangga lo penyok lo. Tapi dendam itu terbalaskan gak? Gila, apa? Dendamnya terbalaskan? Ada rasa puas yang bertahan sangat pendek lah ya. Abis itu gue lebih mikir kayak, anjir kenapa gue harus ambil gitu. Nah kalau lu balik ke fase waktu itu, 100 juta mau lu apain sekarang? 100 juta? Pertama. Oke. Bahkan gak usah balik ke fase itu bro. Karena setahun berikutnya, akhir tahun berikutnya gue dapet dividen 200 juta. Oke, dari saham? Dari bikin event. Oh bikin event. Dividen bisnis ya, bukan dividen saham publik. Yang tadi bukan? Iya, ini dividen dari bisnis gue sendiri. 200 juta. Yang gue pakai apa? 10% per puluhan. 180 ya. 5 juta kasih mama. 175. Gue pakai 3 juta buat beli Adidas NMD pada waktu itu. Karena gue suka. 172 masuk apa? Deposito. Gue masukin pakai biliat fisik, tau kan lu zaman dulu tanda tangan ke bank. Nah itulah gue. Gue berusaha untuk membayar harga buat gue sekarang jauh lebih tenang. Lo kalau bisa membeli kedamaian tuh harganya mahal banget. Mahal banget. Kenapa? Tapi kita harus tahu harga apa yang kita bayar supaya kita bisa tenang di kemudian hari. Padahal pada saat itu kan gak bohong bro. Semua orang bilang, gila Theo udah jadi pengusaha. Gitu kan teman-teman ya. Yah sewa pameran ratusan juta, mobilnya Brio. Ya kan? Dapat dividen gak ganti mobil. Dapat dividen cuma ganti sepatu. Sisanya deposito. Ada gak yang tahu gue udah berhasil? Kagak. Ada gak yang lihat, Theo sekarang udah keren ya? Gak ada. Itu harga yang gue bayar. Gue terbiasa gak perlu terlihat fancy. Yang penting kita punya keuangan very strong. Jadi kita tenang banget hidupnya. Bayangkan Theoderik dapat 100 juta pertama ya di 2025. Dengan mindset lu sekarang, lu bakal menggunakannya untuk beli apa? Supaya teman-teman di sini yang masih bingung mengambang 100 juta uang tapi tidak tahu harus ngapain. Oke. Background tetap entrepreneur. Boleh. Entrepreneur itu perlu likuiditas. Likuiditas itu maksudnya uang nganggur, uang dingin yang kita siap tabuk ketika ada opportunity datang. Berarti dari 100 juta itu, assume setengahnya gue singkirin dulu buat likuiditas. Gue anggap gak ada. Ya, untuk nyambut opportunity. Mungkin another 20 juta, gue akan ambil untuk apa? Masuk ke course, masuk ke pelatihan, workshop, cari komunitas apapun yang bisa menambahkan ilmu-ilmu yang sesuai, yang relevan dengan era ini. Either personal branding, either AI, either digitalisasi, itu gue akan ambil semua. Gue akan gas semua. Kenapa? Karena pengetahuan gue yang relevan dengan era ini akan menciptakan momentum yang bisa gue silangin sama apa yang gue punya buat kemudian hari. Gue akan fokus di situ. Mungkin ambil 5 juta lah buat happy-happy. Kalau dulu ambil 3 juta, sekarang 5 juta lah. Kendoran dikit. Ya udah sisanya tetap kasih orang tua, simpen perpuluhan dah. Kenapa kelas, kenapa course? Karena kalau gue main peran antagonis ya. Itu sekarang kan orang makin bilang bahwa wah ini tuh lagi brandingnya lagi naik-naiknya. Ntar ujung-ujungnya jual kelas gitu. Jual kelas lah, nulis buku lah. Apapun itu bisa dijual. Itu kalau pakai peran antagonis. What do you think? Gini. Gue harus mengatakan dengan real bahwa memang di Indonesia jual kelas itu legit.
Karena gue juga pernah pivot jual kelas. Waktu pandemi gue tutup semua pameran, gue pivot ke Coffee Meets Talks. Jual edukasi investasi saham. Itu pun gue mulai karena dulu ada yang namanya Juska. Tahu gak? Dulu gede banget, financial platform tergede. Abis itu Kasus. Ya. Gue pernah nemenin temen gue sehari workshop 5 juta buat saham. Isinya sampah bro. Dari situ gue mendapatkan 2 hal. Gue ngerasa oke, gue bisa share yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah, biasa entrepreneur. Kira gue bikin lah yang 1 juta, 1,5 juta di coffee shop. Makanya namanya Coffee Meets Talks dulu tiap minggu. Singkat cerita, pandemi offline yang gak bisa. Masih ada orang yang udah bayar, belum jalan, akhirnya buka online. Online nge-boom. Lo tahu namanya omset kelas online itu, waktu itu gue omset 700 juta, bersih 699, 850. Tahu 150 ribunya buat apa? Ketik, buka Tokopedia, sewa Zoom 1.000 orang. Bahkan gue gak subscribe, gue bayar lagi orang yang subscribe. Lu bayangin margin kelas itu bisa 99,9% sama kayak influencer sekarang dapat endorse. Marginnya tinggi banget kalau lu ngomong net margin. Jadi gue harus ngomong bahwa kelas legit gak? Legit banget untuk yang jualan. Pertanyaannya, bisa gak semua orang jual kelas? Gak bisa, jual kelas susah. Kenapa? Karena momentum base. Pada waktu itu berhasil juga karena lagi momentumnya saham dan keuangan semua. Dan COVID juga ya. Iya. Maka sekarang yang dibutuhkan orang untuk jualan kelas laku adalah dia harus branding diri dia jadi superhuman. Semua orang bisa gak bikin kayak gitu? Belum tentu semua orang sanggup. Ada beberapa yang sanggup, ada beberapa yang gak sanggup. Yang gak sanggup gak akan bisa. Yang sanggup akan jalan terus. Nah, ketika sanggup ini berjalan, bagaimana pertanggung jawabnya terhadap kelas yang dia buat itu dulu. Semua orang betting on him, on her, belajar, kepake gak? Yang lokasi beneran ilmu real atau ilmu sesuai kepentingan lu. Itu balik lagi nih, kita gak bisa bedain. Ujungnya kita bisa bedain adalah apakah nanti ada orang-orang yang betul-betul bisa berkembang real dari belajar di tempat lo. Ketika ada, ya udah menurut gue nggak apa-apa, itu good impact kok. Tapi ketika itu nggak ada dan itu menjadi sebuah narasi, rasanya semua orang harus bayar mahal atau berjuang supaya naik, tapi ternyata yang diberikan adalah sebaliknya, kayak kelas yang dulu gue pernah ikut. Di situ etika lu diuji menurut gue sama moralitas. Gimana tuh? Karena apalagi kita ngomongin kelas finance. Dulu kan dari itu yang Joska tadi gue bilang kelas finance. Sekarang lu kasih ilmu yang salah. Lu tuh gak tahu yang ikut berapa orang. Lu gak tahu yang betting live on it berapa orang. Lu kebayang gak? Lu kasih hal yang sejago-jagonya lu salah 2 kali aja. Lu kebayang gak 2 kali salah itu nyebabin berapa banyak orang ekonominya downturn. Itu ngeri bro. Itu ngeri. Dulu pun kenapa gue pernah main di kelas, gue pun selalu berusaha, oh ini long term, ini sehat ya. Ini risikonya kecil, ini bagus kalau long term. Tapi jual long term selaku apa sih? Gak laku, gue harus jual yang short term dan gila naiknya. Itu baru peminatnya ada. Tapi jual yang kayak gitu, resikonya besar buat banyak orang. Benar. Pertanyaannya lu sanggup gak? Gitu loh. Tapi kalau lu tanya lagi, kalau dari kita nih, yang beli kelas, gimana cara bedainnya? Lu lihat track recordnya aja tuh orang di situ udah berapa lama, berapa banyak alumninya yang bagus. Karena testimoni alumni aja bisa dibayar. Iya. Never know. Benar. Jadi yang paling bagus adalah menyiapkan budget yang sehat in case kelas lu zonk. Misal ada kelas berapa? 15 juta. Ya kalau duit lu 15 juta jangan ikut itu. 15 juta ikut aja 4 kelas. Lain lu bagi, jadi lu masih ada diversifikasi. 1 juta, 2 juta. Iya, yang 3 juta boleh gak? Boleh. Tapi kalau ada duit lebih mau ikut yang itu, boleh. Tapi jangan dipaksa all in di situ. Takutnya begitu di zonk, lu habis. Benar. Gitu. Dan gak mungkin ikut kelas itu gak dapat apa-apa. Karena yang bikin kelas pun pasti dia ngambil materi dari banyak tempat yang bagus-bagus, dikompil, dipakai. Udah pasti. Jadi lu minimal dapat hasil compilan dia lah. Baru nanti plus experience-nya dia itu berguna beneran atau enggak, itu lu yang nilai gitu. Bener, sebenarnya kayak konteksnya buku, konten dan yang lain, kayak dari something new under the sun. Nggak ada. Tapi cara dia nge-storytelling, nge-package-nya itu yang mungkin lebih enak ke kita atau kita pahami. Kelas juga gitu ya? Sama lah semua. Cuman balik lagi beda. Lu tau lah agenda orang, kepentingan beda-beda. Kayak tadi gue bilang. 2 orang yang berbeda. Satu di industri rekrutmen, satu lagi di industri bisnis konvensional. Yang ini udah pasti buka pabrik, yang ini udah pasti ganti mobil. Simple. Apa lu bisa bilang ini lebih sukses dari ini? Belum tentu. Tapi kan pabrik gak mungkin difoto di sosial media. Itu lu harus pinter-pinter. Di tengah
kemajuan kita sekarang yang dimana sosmed semakin aktif orang-orang mainnya. Kadang kita nggak bisa ngebedain lagi kayak kita bahas tadi. Kita nggak bisa ngebedain mana orang yang memang liburan karena dia ada uang, liburan karena dia likuiditas tadi. Makanya aku sekarang masih sulit juga membedakan mana orang kaya beneran sama orang yang ingin kelihatan kaya. Lu sendiri bisa ngebedain nggak? Mana yang kaya beneran sama yang orang kelihatan makin kaya? Banyak ketemu orang, gue makin bisa ngukur nih orang legit atau enggak. Karena cash flow-nya tuh kebaca. Oke. Zaman sekarang itu terlalu banyak orang yang kelihatan sangat kaya, cash flow-nya sebenarnya nggak kebaca. Lu nggak bisa ukur dia dapat duit dari mana. Contoh, misalnya lu ketemu orang, wah gila nih orang bawa Mercy ya, bapaknya pabrik plastik. Gue langsung ketakar, oke ini gede. Langsung tahu, gitu loh. Oh, nih orang ini jualan kelas. Oh, kenceng berarti. Kalau kelasnya laku, karena net marginnya tinggi. Misalnya, oh nih orang followersnya 2 juta. Di industri dia tinggal dia doang yang main. Udah pasti duitnya gede, brand lari ke dia semua. Yes. Tapi ada juga orang yang, oh iya dia segini, bisnisnya apa? Susah banget nih lu nangkep bisnis modelnya. Nah biasanya itu yang makin membingungkan. Contoh lagi ya, biar lu lebih gampang deh. Jualan bakmi, bisnis modelnya apa? Bakmi. Tiba-tiba bakmi itu laku banget, buka kayak bakmi apa? Bakmi Aloy deh dari Palembang. Gede kan? Cabang banyak kan? Lu kebayang langsung, oh itu jualan bakmi. Startup, gue tanya lu. Perusahaan startup gede gak? Gede, karyawan banyak. Bener ya? Kantor bagus. Begitu ditanya, bisnis modelnya dari mana? Yuk kita bikin ini. Terus kita jual berapa? Sebulan langganan 90.000. Hah, bakmi jumbo 70.000 nih, jelas. 1 mangkok. Lu udah bikin segitu banyak inovasi gitu ya. 90.000 sebulan. Berarti kan bisnis modelnya kompleks. Ini bisnis modelnya simple. Karyawan juga lebih banyak di sini. Karyawan lebih banyak di sini. Ini biasa tukang masak 1. Saya mbak mas buat kita pesan badak. Ya, ngerti ya maksud gue? Paham. Bisnis model makin simple, lo akan lihat tuh orang berarti beneran makin punya duit. Bisnis model makin kompleks, lo harus makin questioning duitnya dari mana. Very simple kalau buat entrepreneur. Mereka langsung tahu kok bisnis model lo apa. Kebaca langsung range marginnya. Lu bilang, oh gue kaya banget jualan apa? Kabel. Gue nanya, anjir kabel tuh margin 1%. Lu jualan kabel berapa ratus miliar? Gitu. Kalau dari sisi individu, lu bisa ngeliat gak mana orang yang literally kaya? Atau cuma yang kelihatan kaya? Kalau ngobrol bisa. Kalau ngobrol bisa? Iya. Gimana caranya? Simple, misalnya lu ngobrol. Misalnya kita ngobrol-ngobrol, iya nih gue kemarin abis dapet ini gini-gini. Biasa kan orang ada cerita-cerita. Oh, lu ketakar nih, oh buat dia 100 juta gede. Berarti paling duitnya seeman. Per bulan. Tapi ada orang yang misalnya, iya kemarin gue dapet ini nih, iya sebulan dapet seeman. Dia dengernya biasa aja. Wah udah biasa dia denger segitu. Even dari gesture dan refleks orang, lu bisa bedain level orang ini di mana. Gitu. Lu ada teknik gak? Supaya kita juga tahu gimana cara melihat orang. Karena gue yakin semakin lu ketemu banyak orang ya, semakin lu sering hadir atau jadi public speaker segala macam, ada jutaan orang kita temui dan kita semakin paham memahami manusia lainnya gitu. Sebenarnya untuk tahu orang kaya itu beneran atau enggak, itu bukan sebuah hal yang penting untuk dilakukan ya. Menurut gua, yang lu lebih harus tahu adalah ada impactnya nggak nih orang buat lu. Dia mau sekaya apapun nggak ada impactnya, gue nggak peduli bro. Lu mau tiba-tiba nih, wah ini orang kaya banget loh teh, gue nggak akan nunduk-nunduk. Yang gue tanya ada impactnya nggak ke hidup gue? Ada. Halo, salam kenal, simple. Itu kalau kita ngomongin networking dan sebagainya ya. Mau dia kaya bener atau enggak, bukan urusan gue. Gitu. Cuma memang balik lagi, lu akan semakin bisa bedain kalau lu makin lihat banyak bisnis model orang. Lu akan ketakar nih orang nyari duitnya. Misalnya ada orang bio-nya 12 PT. Wah, ini lu liatin satu-satu usahanya. Jasa bikin ini, lah ini paling berapa? Oh bikin, ini paling berapa? Bikin ini, lu udah ketakar. Wah gak make sense. Pertanyaannya ini duit siapa? Beda lah pak. Gitu. Banyak orang kira kalau kita udah hasil banyak uang, kita sudah pasti bisa mengelola uang. Iya. Lo sendiri tadi ketika dapat 100 juta pertama juga bingung kan, maksudnya harus dialokasikan kemana selain mobil gitu ya. Menurut cara paling bijak sekarang untuk anak 20-an yang nonton ini dalam mengelola uang, mereka tuh harus ngapain? Mungkin pertama harus terima dulu bahwa bisa menghasilkan uang sama mengelola uang memang butuh 2 skill set yang beda.
Menghasilkan uang itu butuh kepintaran, kapabilitas, karakter, etik kerja, cara bangun network, serelevan apa lu dengan era ini. Semua value lu selain waktu yang bisa lu tukerin sama uang. Itu dulu. Itu bisa menghasilkan banyak. Ngelola itu masalah habit. Titik. Ketika lu dapat income per bulan, ketika lu dapat bonus, ketika lu dapat apapun, biasanya hal pertama yang lu lakukan apa? Simple. Kok gue kalau dapat duit langsung bayar utang. Udah lu pasti kalah kaya sama orang yang begitu dapat duit sisihin buat investment, selesai. Karena itu tiap kali dapat income. Yep. Gitu loh. Makanya gue bilang sekarang, saving ratio gue itu per bulan dari zaman dulu itu selalu minimal di 30%. Naik 50%. Even sekarang karena income gue, earningsnya juga naik, gue saving ratio pasti minimal 80%. Kalau income gue lagi bagus banget, gue saving ratio 95%. Itu kemana? Investment. Investment jadi duit gak? Jadi duit lagi. Aktif jalan, pasif jalan. Aktif jadi duit, pasif jadi duit. Ngegulung lagi jadi apa? Duit pasif lagi. Lama-lama makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Investmentnya mayoritas di mana kalau boleh tahu? Karena maksud gue lu sangat-sangat vulnerable untuk menceritakan angka lu sendiri kayak jarang loh orang yang bilang gue 100 juta pertama di usia gue segini. Ada orang kan yang membesar-besarkan itu supaya terlihat lebih kapabilitasnya lebih tinggi segala macam. Dan lu gue tanyain aja maksudnya lu investasi sekarang lagi di mana gitu. Gue itu banyak aimnya di cash flow. Karena balik lagi goals gue financial freedom. Financial freedom bukan luxury ya. Namanya aja freedom. Dimana passive income cover lo punya living cost plus gaya hidup. Ya, ngomong kasar deh, lu sekarang sebulan misalnya 20 juta living cost. Lu berarti pasif 50 per bulan aja hidup lu udah enak banget. Ada selisih 30-nya lagi tanpa bekerja loh. Bukan berarti berhenti kerja ya. Berarti kalau lu tetap bekerja, ditambah pasif segede gitu, sisanya uang anggurnya banyak banget. Yang lu tembakin nanti pasifnya naik lagi terus. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu, financial freedom ini sepanjang hidup kita tuh kerjaannya adalah convert active income jadi passive income. Itu freedomnya berasal dari situ. Mau lu bawa mobil tapi lu nyicil, nggak freedom itu. Bukan freedom itu, karena lu terikat sama pihak lain. Itu dulu konsepnya lu harus ngerti. Jadi kalau gue sekarang, gue bagi bro. Di saham gue banyak. Saham aja gue bagi lagi. Ada yang memang main aman, ada yang main konglomerat, ada yang main backdoor listing, ada yang main dividen. Obligasi ada. Lending ada. Orang mau project A, project B, project C, mau jual beli mobil bekas, gue lending. Mau apa, jual beli emas, gue lending. Semuanya menghasilkan cash flow. Makanya tadi gue bilang, liquidity buat orang kayak gue penting banget. Setiap peluang datang gue tinggal tembak. Karena semua peluang itu cuma bisa diambil sama orang yang ready cash-nya. Kalau lu dengerin zaman sekarang orang-orang ekstrim. Wah gue kalau di investasi A, 95% di situ. Mati. Kesempatan datang duit lu gak liquid. Tiba-tiba apa kripto beris, lu nggak bisa ngapa-ngapain itu. Saham, pandemi, bahkan return lu kalah dari orang yang baru masuk saham di 2020. Orang gila nih, wah asal beli saham, untungnya lebih gede dari lu. Karena dia nggak ekstremis, karena dia punya liquidity. Lu mau beli emas, lu beli di setahun sebelum naik. Lu mau beli kripto di 2022 lagi bearish, sekarang naik. Lu beli saham kemarin lagi jelek IHSG, sekarang naik. Semua yang lagi jelek itu bisa naik. Problemnya lu bisa beli gak pas lagi jelek? Sama kesabaran sih. Menurut aku banyak problemnya di kesabaran. Gak sabar sama langsung harus nunggu hasilnya kapan nih. Kesabaran berbanding lurus dengan modal bro. Lu sekarang gak usah gede-gede. Modal nganggur 3M deh. Lu sabar pasti. Orang gak kepake itu duit. Saham obligasi, saham ini, saham saham, saham Bitcoin misalnya. Lu tenang, kenapa? Karena aktif income lu masuk lagi, pasif lu masuk lagi. Lu refill terus nih tembakan buat investasinya. Kenapa orang kaya bilang gini? Wah ini orang kaya mikirnya udah generasi depan. Kenapa mikirnya udah 50 tahun ke depan? Saking banyak itu duit, sampai 30 tahun gak habis. Maka dia bisa mikir 50 tahun ke depan. Orang yang masih pikir minggu depan mau makan apa, lu kasih nih narasi, invest ini 5 tahun lagi bakal terbang. Nggak peduli mereka masih pikir minggu depan mau makan apa. Even kesabaran sangat berbanding lurus dengan modal. Kenapa? Karena modal besar, return kecil, hasilnya besar bro. Orang kaya punya uang nganggur 50M beli obligasi, tidur-tidur itu udah tiap hari. Nggak habis-habis duitnya itu udah. Titik loh itu.
50M deh, 7% aja. 3,5M. Ya, bagi 12. Mau 300 juta per bulan. Lu gak usah kerja nih, lu malas tidur aja. 300 juta per bulan. Gimana gak sabar? Yeah. Semakin lu punya branding yang positif ya, semakin banyak orang-orang punya trust kepada seorang Theo Derrick ini. Otomatis juga proximity lu juga semakin luas, lu bisa kenal si A, kenal si B, diundang ke A, diundang ke B. Bagi teman-teman yang nol banget nih, yang mungkin konteksnya merintis kayak si Theo mungkin 5 atau 7 tahun yang lalu, gak sabaran untuk punya akses yang sama. Lu harus mulai dari mana sih? Oke. Lu harus mulai menerima dulu bahwa akan ada momen di mana lu ngerasa lu ngelakuin semua hal yang lu bisa tapi lu gak kemana-mana. Itu dulu. Orang yang sudah melakukan apa yang dia bisa dan gak kemana-mana, itu bukan berarti gagal. Itu memang lagi layering foundation. Karena gue merasa kayak gitu bertahun-tahun. Karena gue kan liatnya bukan lu lagi. Misalnya gue nih lagi nyari duit, gue liatnya bapak lu langsung. Itu kan gapnya jauh banget. Jadi gue akan terus merasa diri gue semut. Itu tanpa sadar membuat gue terus berpikir ini belum kemana-mana, ini belum kemana-mana gitu. Nah sama teman-teman sekarang, ketika kalian ngerasa kalian belum kemana-mana, ya memang fasenya begitu. Yang penting jangan stop apa tiap hari. Upgrade diri, upgrade network, upgrade diri, upgrade network, upgrade liquidity. 3. Sekarang upgrade knowledge doang. Gak punya network, lu gak kemana-mana. Upgrade network doang. Gak upgrade skill dan kemampuan. Lu gak punya value di network itu. Lu punya kemampuan, lu punya network. Begitu ada kesempatan, gak punya cashnya. Lu gak jadi apa-apa. Kenapa kalian bisa lihat, oh sekarang kok Theo kemana-mana. Kenapa? Sekarang dengan network gue makin luas, gue punya exhibition organizer. Ketemu Eva, Alicia Eva. Gue collab bikin IP. Mau ketemu siapapun, gue collab. Gue punya creative agency. Ketemu brand yang campaign sama gue panjang, jadi klien gue. Gue punya corporate EO. Banking bikin roadshow, mau pakai gue campaignnya. Gue mukanya, gue speakernya. Online-nya agency gue yang ngurus roadshow-nya dari 0 sampai selesai. Tim EO gue. Karena gue bawa kendaraan, karena gue bawa value dan gue punya uang, kemanapun jadi peluang. Yes, keren. Kalau lu gak punya salah satunya, itu kemanapun belum tentu jadi peluang. Simple, sekarang gue bilang sama lu, weh gue lagi ada saham ini nih, ini om gue yang masuk. Lu ada 300 juta gak nganggur, masuk aja. Aduh, gue cuma ada 5 juta lagi bro. Masuk, deger naik 300%, jadi 15. Coba lu punya 300 nganggur jadi 1,5M itu. Cuman dari ngobrol. Benar. Orang dalam. Itu dia. Iya. Aku setuju banget sih. Maksudnya kalau orang yang bilang bahwa oke, menuju ke sana lu cuma modal mindset doang. Itu terkesan apa ya? Maksudnya orang bilang bahwa oke, mindset penting ya. Sangat-sangat penting. Tapi 3 hal tadi itu jauh lebih penting sebenarnya. Jauh lebih penting. Iya, apalagi kalau yang ngebangun dari awal. Kalau ibaratnya bokap lu udah ada posisi atau ada nama, dan lu bisa leverage itu, jauh lebih enak. Sekarang lu tinggal minta bokap lu kontakin orang itu, mana mungkin kagak dibantuin. Toh dulu gue jual kue lapis aja, ketemu temen gue di Prasmul, bapaknya punya pabrik. Cuman dengan kenalan begitu doang, gue dapat order 50 box. Kenapa? Bapaknya beli buat karyawannya lebaran. Cuman kenal anaknya ke bapaknya, urusan kue lapis. Jadi 10 juta buat gue. Kalau anaknya bisa leverage, jadi berapa? Yes. Itu underrated sih. Maksudnya orang tidak melihat uang seluas itu konteksnya. Maksudnya gini, misalnya kayak ada temanku kemarin, dia diundang ke Wimbledon. Iya. Gokil. Diundang tuh. Gokil itu. Temennya ini, temanku tadi, itu ada temennya ini, ya nonton tenisnya gak pernah. Tapi karena temennya dia udah saving berapa puluh juta untuk dapat akses gratis itu. Nah begitu juga dalam kehidupan ini kan. Maksudnya kayak project lu closing A, B, C, D, F, G. Itu karena 1 hal 2 hal aja lu udah punya gitu. Dan sekarang gini aja deh ngomong kasar. Oh gue lagi punya teman misalnya. Oh familynya lagi beli saham ini. Ini real lah. Ini real. Tapi gue gak sebut ya. Oke gue masukin duit. Sekarang aja udah floating ratusan juta. Nanti begitu floating miliaran gue jual. Gue beliin aja dia Rolex 1. Selesai. Dia happy. Sharing ke gue. Kita punya mutual relation, dia ngerasa apa yang dia share jadi impact besar, ya gue tahu diri, gue give back. Kedepannya ada lagi, kita bisa jalin kerja sama panjang.
Cuman dari selentingan aja ketika kapitalnya ada dan dari orang yang tepat jadi duit. Iya. Terlalu sempit pemikiran kita kalau tidak memikir seperti itu. Iya, dan banyak orang gini, kok lu ngomong network, emang orang kaya mau kerja sama gue? Orang kaya yang gue kenal, pertama itu dari mana? Pelayanan gereja. Kita kemana? Ke panti asuhan, majelis gereja. Ya sekarang mungkin gak majelis gereja bilang, Theoderik miskin, minggir dulu. Nggak mungkin orang namanya pelayanan atas nama Tuhan. Sekarang kalau tanya gue, komunitas mana? Badminton. Komunitas apa? Makan bakmi. Komunitas apa? Olahraga. Komunitas gereja, tempat ibadah. Kok tapi kan gue miskin, dia kaya. Tempat ibadah tuh kagak bakal membedakan miskin dan kaya. Yep. Ya lu perluas pemikiran lu lah. Gak mungkin kan lu kucuk-kucuk. Bro, gue gak punya apa-apa, temenan yuk sama gue. Ya lu cari dong interestnya dia apa. Kepentingannya dia apa. Yes. Udah suka makan bakmi ini. Ikut komunitasnya, beliin. Iya. Itu menarik sih. Maksudnya gue jadi ingat satu bapak komplek ya. Tempat gue tinggal itu. Itu gokil kaya banget dan gue nggak tahu dia kaya banget. Kita lari itu bareng, kita ngobrol, gue baru tahu dan dia juga tidak melihat gue berbatasan nih anak kecil 20-an baru bikin podcast segala macam, enggak. Nyambung terus sampai iya, ada project dan segala macam. Oh, ternyata dunia kreator menarik itu ya, dia cerita ke gue. Iya, Pak, terus langsung closing, guys. Karena orang berpikir closing dulu baru relasi. Yes. Yang bener relasi dulu sebanyak-banyaknya, nanti lu bisa closing. Kayak apa yang terjadi sama lu, very organik. Orang juga gak merasa kayak, ngapain nempel-nempel gue, kan gak begitu. Gitu. Sebelum kita ke Q&A, aku mau nanya. Ada studi dari Bank Indonesia yang katanya 50% masyarakat Indonesia itu gak punya dana darurat. Apakah karena mayoritas orang tidak melek literasi keuangan dan segala macam, atau menurut lo emang ya kepepet aja gitu, gak bisa saving dana darurat gitu? Bro, logika aja. 99% masyarakat Indonesia uang nganggurnya di ATM di bawah 100 juta. Yang di atas 100 juta cuma 1%. Yang di atas 1 miliar cuma sekian persen. Yang di atas 100 miliar cuma ribuan. Sekarang gini, kalau orang rata-rata punya saldo aja kagak nyampe 100 juta, berapa banyak yang bisa bikin dana darurat? Dana darurat tuh semurah-murahnya nih, kalau bokap nyokap lu mampu, lu kan cuma perlu simpen 4-6 lah ya pengeluaran bulanan. Kalau lu pengeluaran bulan 5 juta sampai 10, berarti kan lu udah harus siap 20-40. Kalau orang yang punya rekening nganggur di bawah 100 juta aja, segitu banyaknya, berarti kan orang tidak pernah reserve likuiditas. Berarti secara data kita bisa tarik, memang mereka merasa hidup mereka sudah darurat, satu. Jadi tiap hari kejar-kejaran sama necessity. Atau dua, kalau sudah punya uang, dana darurat tidak menarik buat mereka. Kenapa? Karena zaman ini adalah zaman narasi di mana kalau lu punya uang dikit, mendingin lu all in. Sekarang gue tanya bro, gue punya 10 miliar. Misalnya lu punya 10 juta. Kita sama-sama all in. Presentasenya sama gak? Sama. Oh sama. 10 juta lu 100% punya lu. Oh oke, gue 100 miliar gue, 10 miliar gue, 100% punya gue. Ketika kita sama-sama all in, yang lu pertaruhkan dan yang gue pertaruhkan sama. Tapi narasinya dibalik. Narasinya adalah biarpun itu 100% punya lu, selama itu kecil, lu banting. Gue tanya balik, lu yang punya 10 miliar mau gak? Yang punya 10 miliar aja gak mau bro disuruh all in. Sekarang yang punya 10 juta disuruh all in. Mati. Sama-sama lempar 100% dari apa yang kita punya bro. Mati bro. Nah, narasi kayak gitu, menurut lo orang masih mikir dana darurat gak? Yes, tidak. Gak mungkin. Udah akrab banget ya kata-kata all in karena 20-an, apalagi yang modalnya di bawah 100 juta. Karena apa? Gue bukannya mau bahas ini. Karena buat gue, orang yang melewati step by step, ketika lu udah punya 20 juta dan akhirnya habis semua cuman gara-gara narasi kayak gitu, lu tuh ngulang. Lu tuh lagi memperlama proses diri lu jadi kaya. Sayang. Kalau lu udah punya 100 juta nganggur, 20 juta all in, gak apa-apa, gak ada yang salah. Emang hidup harus dipertaruhkan jika kamu sudah punya likuiditas yang mampu kamu pertaruhkan. Yes. Itu. Jadi gue harap analogi ini harusnya sudah menggambarkan betapa pentingnya lu punya dana darurat. Dan gue juga baru tahu datanya 99% di bawah 100 juta yang punya saldo.
Iya. Kenapa? Karena dana darurat itu menjaga lu. Amit-amit lo kena layoff, amit-amit lo penghasilan turun, tidak mengganggu tabungan dan investasi. Artinya apa? Ketika aktif income lu turun, investment lu gak turun. Artinya apa? Kekayaan lu tidak turun. Benar. Artinya apa? Ketika lu di-cut, lu tidak tambah miskin. That's it. Yang kedua, proteksi. Gue bukan agent insurance, tapi proteksi medical itu penting. Jangan sampai lu turun dari sini kesenggol Gojek, ya kan? Operasi kecil, tabungan lu pakai buat jahit. Sayang. Udah sesimpel itu finance. Setelah dana darurat ada, proteksi ada, mulailah bangun portfolio investasi, beres. Tapi masalahnya orang tidak akan tertarik dengan ini karena ini proses. Sulit. Berat. Sulit. Yang pasti menarik adalah yang instan. Gitu. Makanya followers gue biasanya followers instan yang sudah bertobat. Iya, kok pernah. Gue pernah mati di situ. Bertobat tuh. Tapi kalau yang masih jiwa muda, jiwa panas, belum pernah mati, biasa nggak relate. Ntar begitu, dar mati baru. Oh iya, aku benar. Gitu. Koteo, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Anissa Ramayanti. Halo Kak, aku udah baca bukunya Kakak. Boleh spill nggak sih cara Kakak dan proses menulis Kakak? Karena menurut aku di bagian survive itu sangat-sangat penting. Cara menulis? Prosesnya. Oh oke. Jadi ini lucu sih. Jadi ini kan sebetulnya banyak tarikan dari beberapa podcast yang jadi acuan. Jadi ada beberapa podcast yang disebar dan dilihat menarik waktu meeting sama pihak penerbit. Dan itu pengen jadi acuan chapter per chapter. Setelah itu jadi acuan, kerangkanya udah dipasang, ya udah, gue ketik deh tuh satu-satu. Dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Kalau ditanya prosesnya sesimpel itu, karena gue bukan penulis sebelumnya. Gue nggak tahu metode penulisan, gue nggak tahu apa. Gue cuma tanya Alex, bahasanya boleh bahasa gue gak? Boleh. Ya udah. Mungkin kalau lihat prakata di buku gue itu prakata satu-satunya mungkin di buku yang kayak gitu. Karena itu very kayak, hai gue Theo gitu. Karena gue gak tahu cara komunikasi sebagai penulis actually. Ya, tapi ternyata puji Tuhannya banyak orang malah bilang berasa ngobrol sama gue pas baca buku. Berasa denger lu. Iya, berasa gitu denger suara. Jadi ya udah, jadi kalau misalnya lu tanya gue proses simpel itu, dari podcast diturunin jadi beberapa topik framework, terus gue ketik satu, terus gue minta ada satu tambahan chapter terakhir, interview khusus. Namanya Realita Perintis. Jadi itu udah ada dulu, gue interview, ada transkripnya, baru dijadiin skrip lagi. Kan gue udah bilang, gue bukan orang yang bisa scripting. Jadi kalau lu suruh tiba-tiba gue ngetik full dari awal, susah. Tetep gue harus ngomong dulu, omongannya di transkrip, dari transkripnya baru gue jadiin skrip lagi. Dan kenapa pemilihan katanya survive gitu? Maksud gue, kayak from zero to hero, dicoret hero-nya tapi survive. Karena gini, buat gue dunia ini nih selalu menggaungkan from zero to hero. Ketika kita mengiyakan kata from zero to hero, berarti hero-nya adalah kita. Ketika kita bilang kita hero-nya, berarti kita secara gak langsung unconsciously akan self-centered. Ketika orang self-centered, dia gak akan sadar berkat Tuhan di sekitar dia, support orang di sekitar dia, dan hal kecil yang mendorong dia sampai situ. Maka gue coret. Karena gue mengakui dengan jelas gue sampai sini karena anugerah Tuhan. Maka gue bilang hero-nya bukan Tuhan. Tugas gue cuma perlu survive. Ketika survive dan berjalan terus dengan growing mindset, pelan-pelan Tuhan akan taruh tangga demi tangga. Jadi kita akan survive tapi naik level terus. Gitu. Jadi kita akan sadar, oh ini dibantu sama Tuhan sampai sini ya. Oh keluarga bantu sampai sini ya. Oh teman sampai sini ya. Oh kita aware bahwa kesuksesan ini emang gak milik sendiri ya. Karena kita bukan hero-nya. Gitu. Itu kenapa gue ngotot minta, ayo coret survive. Oh, awalnya penerbit justru suruh hero gitu ya? Awalnya mereka kira from zero to hero. Nggak, coret. Survive gitu. Itu kalau dinonton sama Superman tersinggung deh. Bener juga. Self-centered deh, kolornya di luar. Pertanyaan kedua. Ini bagus nih. Dari Ilham. Mas mau nanya dong. Apakah dalam relasi pertemanan uang itu punya pengaruh besar? Karena aku beberapa kali konflik dengan temanku karena uang. Banget. Tapi tergantung cara kita atau teman kita pakai uangnya gimana.
Dengan uang kita bisa jadi berkat buat teman-teman sekitar dan merangkul dan membantu orang. Otomatis kita akan naik bareng. Tapi on the other side kalau kita punya uang dan kita merasa tinggi terus melihat yang lain rendah, itu pasti jadi konflik. Itu kalau ngomongin pertemanan. Kalau bisnis beda cerita. Kalau bisnis memang rawan konflik. Karena namanya bisnis kalau lagi susah pasti bareng-bareng. Kalau udah dapet duit gede, itu biasanya konflik dimulai. Itu baru diadu lagi value lu sama value dia. Mana yang paling penting gitu. Tapi kalau sama teman, tergantung penggunaan kok. Gue malah sama teman-teman gue bisa lebih akrab lagi semakin gue maju. Kenapa? Dengan kita semakin maju, kita gak pernah iri sama teman kita. Karena kita di depan malah. Yang lain ngeliat kita di depan, malah termotivasi. Maju bareng gitu. Kalau dari sisi keuangan itu sendiri misalnya, kayak ada tuh orang yang sama pasangannya sendiri kayak uang aja ditutup-tutupin gitu, pemasukan ditutupin. Ada gak orang sekitar lu yang seperti itu atau cara menghadapinya seperti apa gitu? Kayak mereka tuh gak pernah terbuka sama orang terdekatnya gitu, uangnya seberapa gitu. Jarang ya. Kecuali memang mereka, karena kan gue udah di lingkup suami istri semua teman-temannya. Jadi kan pasti semua udah saling terbuka. Yang biasa gak terbuka tuh cuma ini doang bro. Engkau yang punya toko duitnya banyak, kalau ketemu pasti bilang, aduh bisnis lagi sepi, beli ruko. Terus dia bilang, jualan nih kagak ada cuannya, ganti mobil. Nah itu. Ya itu banyak sih. Tahu kan lo? Ngongko Cina zaman dulu. Aduh capek banget hidup ini ya. Iya, aduh bisnis lagi susah ya. Ke Europe. Ini pertanyaan ketiga mirip sama pertanyaan yang gue tanyain tapi kita lebih detail di sini ya. Sekarang banyak orang yang kaya atau bisa kaya dengan mini modal. Bahkan kata netizen bisa kaya dari ludah. Ujung-ujungnya dia malah jualan. Kau Theo ada pendapat tentang ini? Bisa kaya dengan mini modal sama bisa kaya dengan jualan ludah. Ini dua topik yang beda. Mau yang mana dulu? Mulai dari yang pertama deh. Mini modal? Oke. Mini modal itu artinya adalah ketika lu bisa bikin SWOT analysis atas diri lu. Apa? Weakness lu artinya modal. Tapi strength lu apa? Lu tahu nggak? Itu lu gali dulu. Kok gua gak punya modal, tapi gua ada sahabat bapaknya kaya. Itu strength lu. Ajak aja partneran. Tawarin bunga ke bapaknya. Yang namanya anak memulai bisnis, bapak bisa ngecas setinggi apa sih? Lu punya apa? Kok gue gak punya uang, tapi gue lagi nganggur. Berarti lu punya waktu banyak. Orang yang lagi kerja sekarang mau bisnis gak bisa loh, gak punya waktu. Lu punya. Cari orang yang punya modal, cari opportunity-nya, jalan. Kok gue gak punya modal, tapi gue punya knowledge di sini. Gas. Jangan sampai udah gak punya modal, jangan sampai lu cuma tahu W-nya doang. Atau weakness-nya doang. Tapi lu gak bisa nge-list strength lu. And then jalan lu akan kehambat. Ya kayak gue bilang tadi di awal-awal kita mulai podcast ini, gue ngelihat confidence lu lahir dari situ. Orang gak melihat itu sebagai titik dimana bisa lahirnya kepercayaan diri. Karena udah kebanyakan weakness-nya gitu. Sampai lupa strength-nya ternyata juga lebih besar. Ya apa ya, gue pun pernah gak jiper bro. Gue pernah ada satu acara temen gue launching buku, duduk di backstage itu orang anak-anak yang ngisi acara di situ yang jadi speaker. Bokapnya tuh lagi ngomongin mau bangun gedung 36 lantai, pernah bangun hotel, punya high rise building. Emak gue tuh obrolannya uang sekolah bayarnya kapan? Gue pernah gak berasa, gila gue gak belong here secara uang pernah. Sampai sekarang enggak? Sampai secara uang masih kadang pernah. Gue merasa kayak, gila ya. Sesukses-suksesnya gue dibandingin sama bapaknya yang udah 40 tahun sampai sana, ini gak akan kekejar. Ya karena lu tadi compare sama bapaknya. Iya. Tapi kan bapak pasti turunin ke anak. Indian dia sama bapaknya jadi satu kan. Gak mungkin bapaknya turunin ke gue. Masih ngomongin Perintis Pewaris nih ya. Iya. Jadi pernah gak insecure? Pernah. Tapi satu hal lagi yang gue fokus adalah, gila loh. Gue anak mangga besar yang telat bayar uang sekolah gak bisa ujian, sepanggung sama mereka. Bayangin mak gue sebangga apa. Perspektif. Mak gue gak pernah bangun hotel. Mak gue rumahnya digusur. Tapi anaknya sepanggung sama bapaknya yang bangun hotel. Buat gue anjir. Tuhan ini crispy banget gitu. Wow. Gila gitu buat gue. Very happy. Nyokap gue very happy. Gitu. POV. Makanya gue bilang. Dalam banget sih. Maksudnya gue perintis juga. Gue dari daerah juga ketika kita bikin podcast ini. Ketika mengundang orang-orang keren kayak lu teman-teman lainnya. Gue ngerasa bahwa wow, ini
mungkin konteksnya bisa dibeli dengan uang, tapi tidak bisa membeli relasi yang positif dan orang juga nonton podcast ini. Iya, karena in the end, orang kaya pun, banyak orang kaya adalah orang yang pintar. Sehingga ketika mereka melihat lu, mereka bisa bedain lu punya value atau enggak. Mereka punya duit, mereka gak akan kagum sama orang yang punya duit. Lah duit dia banyak, ngapain gue kagum sama orang yang punya duit? Mereka punya duit, mereka akan kagum sama orang yang gak punya apa yang mereka punya. Beda respectnya bro. Iya. Gitu. Gue pernah ketemu orang kaya banget kok, bapaknya bilang, gila ya lu sih gila lu, anak gue suruh belajar sama lu. Belajar dari mana? Gue bilang. Gue aja sampai 3 generasi lagi gak bisa kejar harta lu, gue bilang. Enggak, beda kata dia. Uang itu gue bisa turunin. Tapi apa yang terbentuk di diri lu, gue bisa turunin ke anak gue nggak? Anjir pas dia ngomong kayak gitu. Makan apa om? Makan apa om? Gue yang bayar om. Oke sih. Iya juga ya, misalnya dalam kehidupan ini ya, kita selalu menginginkan sesuatu yang tidak kita punya gitu kan. Iya. Orang kaya sekarang membeli uang membeli status, membeli brandingnya itu dengan uang ya. Sekarang gue tanya, ada yang tahu nggak sekarang gue pakai mobil apa? Nggak ada. Niat gue di sini. Niat waktu launching buku temen gue semua parkir Ferrari segala macam, gue naik go-kart Lux. Berarti apa? Iya. Berarti ketika lu punya value, dia akan bring lu somewhere. Dan gue rasa di posisi yang sekarang, gue mau pakai mobil apapun, Theoderik ya Theoderik. Iya. Dan itu buat gue adalah sebuah kebebasan yang enak. Wow. Lu tau gak sih branding diri lu kaya tuh capek loh. Wow, itu bagus. Bayangin gak, lu sekarang upload apa? Porsche. Besok lu ganti mobil di bawah itu, orang nanya, bangkrut lu kok. Iya. Bener. Capek jir. Iya. Mendingan, maksudnya posisi gue nih enak banget. Orang melihat gue karena value gue mau beli barang mahal, barang murah mereka gak tahu. Tapi walaupun lu gak beli apa-apa di mata mereka tahu wah nih orang kaya banget, cuma humble-nya gak kelihatan apa-apa. Iya, you never know. Iya, itu bagus. Iya. Iya, hidup jadi kayak apa ya? Tidak ada tuntutan sosial tuh enak loh. Dipandang kaya tuh capek, beneran dah. Lu makan, masa lu gak bayar? Lu udah kelihatan paling kaya loh. Iya. Aneh itu bener. Kumpul-kumpul alumni, wah Theoderik udah sukses. Tenang, udah ada yang traktir nih. Padahal di kantong. Iya kan gak ada yang tahu, makanya branding kaya, kalau lu gak beneran kaya itu gak enak bro. Pasti, yep. Gitu. Dari gua terakhir, kok Theo, biasanya nodong sih. Oke. The worst advice yang pernah Theoderik dengar. Ya. Ini gue gak tahu siapa yang ngomong ya, tapi dulu mungkin pernah ya. Selalu ada narasi bahwa kalau gue bisa, lu juga bisa. Itu menurut gue bahkan menentang kehendak Tuhan anjir. Kenapa? Karena Tuhan dengan jelas menciptakan talenta manusia dan karunia-Nya berbeda-beda. Jadi apa yang lu bisa di strength lu gak mungkin gue bisa. Apa yang gue bisa di strength gue belum tentu lu bisa. Yep. Fokuslah di strength-nya masing-masing gitu. Nah orang tuh banyak karena statement kayak gitu fokus. Kayak misalnya gue gak bisa ini nih tapi dia bisa. Gue fokus ke yang gue gak bisa. Lu buang waktu. Dia bisa kok gue gak bisa. Lu buang waktu. Lu tuh punya apa yang lu bisa yang dia gak bisa. Yeah. Fokuslah di situ. Gitu. Wah gue thank you banget. Udah mencuri waktu lu 1 jam lebih. Semoga jadi berkat. Iya semoga jadi berkat. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Dadah.